Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi kita berjumpa dalam Jumpa Tengah program politik Tribun Medan. Hari ini bersama tamu istimewa kita, Bang Erwin Siaan dari PSI. Atau bro aja lah ya. Bro aja. biar pas dengan PSI-nya. Siap. Ya. Bang Erwin ini ketika pertama jadi anggota dewan itu memunculkan sensasi. Ini kenapa sensasi? Karena boleh dikata tuh latar belakang dari beliau itu tidak seperti kebanyakan politisi. Jadi sebelum sekarang sudah duduk di parlemen, di DPRD Medan, beliau adalah seorang pengemudi online, ojol gitu ya Bang ya. Nah, itu kan terjadi satu bisa kita kan satu belokan yang lumayan drastis lah dari jalanan gitu kemudian ke parlemen itu, dari satu profesi yang ya bisa dikatakan inilah ya ke politisi gitu. Ini kira-kira apa sih Bang faktor yang mendorong Abang untuk bergeser sedemikian jauh gitu loh? Mungkin bisa diceritakan sama kita. Baik, makasih Bang Agus. Iya. Sebelum saya menjawabnya, izinkan saya Bang ya mengucapkan turut belasungkawa dulu kepada pengurus PSI Medan Johor, sekretaris kami yang sudah lebih dulu dipanggil Tuhan kemarin. Iya, betul. Ya bro, semoga kau diterima di sisi Tuhan, amin. Sakitkah atau gimana? Iya, tiba-tiba terjatuh Bang. Mungkin ini bahaya sekarang yang kayak gitu Bang, banyak ya. Lah. Jadi buat pemirsa juga ya diperhatikan juga pola makan dan pikiran itu harus tenang. Pola makan, pola dan tidur, pikiran terutama ya. Jadi saya ingin menjawab dulu pertanyaan itu sangat sering sih dilontarkan. Tetapi saya pikir di pertanyaan itu udah sangat maklum lah, karena kan pekerjaan anggota DPR ini kan bukan sesuatu yang langka Bang Agus. Benar. Artinya kecuali aku bikin laboratorium nuklir baru langka. Gitu kan. Dari jalanan ke laboratorium nuklir ya. Kan itu kan udah banyak yang menginginkan, ribuan caleg mendaftar gitu kan. Betul. Terus kita tinggal di negara Indonesia, di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan yang notabene 2017 dinobatkan sebagai kota terkorup di Indonesia kan. Nah, itu ada di beritanya, ada di kanal berita. Nah, kalau pertanyaan itu sampai keluar itu berarti gimana ya? Berarti kurang melek lah. Karena kita lihat saja infrastruktur kita ketinggalan. Ya, belum lagi eksekutif kita, pelaku pemerintah dicokot sama KPK. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Secara beruntun lah ya waktu itu ya, hat-trick lagi kan begitu. Nah, ketertinggalan ini lingkungan kita juga banyak harus diperjuangkan dari sistem, dari pelayanan publik, infrastruktur, pengelolaan persampahan, dan banyak hal yang kusorotin dan aku memperhatikan itu dari balik kediamanku, dari diamku gitu loh. Kenapa sih masyarakat mengeluh ngurus ini susah, ngurus itu susah, ngurus SIM susah, padahal ku jalani sendiri. Ternyata ya yang susah itu kalau misalnya kita nggak melengkapi administrasi kelengkapan. Terus ditambah lagi pemerintah nggak mau, zaman dulu ya, nggak mau capek membilangkan ataupun mengucapkan kepada masyarakat, kalian penuhi dulu ini ya, supaya gampang kesininya. Berarti sosialisasinya waktu itu agak kurang ya? Iya, jadi terus banyak hal-hal lagi ya. Selain itu ya saya pemikir Bang Agus. Saya sampai jam 1, jam 2 sampai saat ini mikir terus nih. Apa ya, kenapa ya kami gini-gini aja gitu loh. Jadi atas dorongan itu ya aku maju gitu loh. Jadi satu-satunya jalan ya melalui partai politik kan. Untuk menyuarakan itu biar bisa jadi anggota DPR. Dan saya pun, orang tua saya bukan orang partai juga Pak. Orang partai. Iya, maaf kata partai penguasa pun. Oh ya, bukan partainya. Bukan partai penguasa. Saya ke sini ke PSI karena lebih dapat feel-nya kan. Saya melihat anti intoleransi, anti korupsi.
Karena menurut saya korupsi adalah extraordinary crime, Bang. Iya. Memang nggak terasa langsung, tapi lihat Bang. Dari zaman dulu yang meninggal ini bilang sejarah yang meninggal temanku sekretaris itu dia sejarawan, budayawan, sutradara film Karo, sangat terkenal nih orang Bang sebenarnya almarhum. Namanya siapa Bang? Biar Joy Adi Citra Bangun. Oh, Joy Adi Citra Bangun. Iya, benar. Jadi Joy ini udah banyak di YouTube-nya, udah subscribernya sampai 20 ribuan. Udah dilihatnya sejarah Medan ini dari dulu memang kota yang penuh lubang. Iya. Berlobang terus. Nah, maksud saya gini loh, kalau duitnya nggak dikorupsi nih, pembangunannya keren. Medan contoh ini nih, kita anggarkan misalnya 100 miliar, ya filosofi anggaran pasti kan ada. Nggak mungkin lah kontraktor nggak dapat untung. Kita aja beli sesuatu misalnya modal 10.000 pasti jual 12.000. Nah, ini yang terjadi realisasinya mungkin di bawah 50%, Bang. Sehingga apa yang terjadi? Baru dicor. Ya. Langsung rusak. Terus perencanaannya juga. Kalau bangun jalan apa sih yang mau dibangun? Ya parit dulu gitu kan, biar ada masuk air. Ya kalau misalnya sesuatu yang lembab terus pasti cepat keroak dia kan gitu. Nah terus kontur jalan, pembangunan jalan kan nggak boleh rata. Ya. Harus serong ke kiri atau serong ke kanan atau supaya airnya bisa mengalir. Terus ditambah lagi kesadaran masyarakat. Kan begitu dia. Jadi banyak kali aku cakap ini jadinya. Ini harus aku sampaikan, Bang. Iyalah. Di sepanjang jalan masyarakat membangun rumah tinggi-tinggi, lebih tinggi dari jalan raya. Nah, mereka menutup pintu masuk itu, menutup semua. Tidak memberikan inlet, Bang, tempat masukkan air ke situ. Sehingga air tergenang-genang seolah-olah jalan itu jadi parit yang besar. Itu yang terjadi. Iya. Berarti sistem drainasenya itu harus diperbaiki secara menyeluruh ya. Nah, motivasi itu yang kulihat dari aku kecil sampai aku harus perbaikin ini gitu. Sekalipun aku dibilang lebay, ya no problem. Aku udah terpilih gitu kan. Dan aku harus kusuarakan itu apapun taruhannya. Waktu itu Bang, waktu Abang memutuskan untuk aku mau majulah, aku mau terjun ke partai politik. Iya. Keluarga dukung nggak waktu itu? Waduh. Wah, kalau itu Bang, kalau masalah keluarga udahlah. Ya cuman istriku aja lah yang dukung kan, sama mama sebelum meninggal kan. Dibilang mama sih dulu, jangan itu Mang, itu kerjaan orang kaya itu Mang. Enggak Mak, beda partai ini Mak. Enggak, orang itu nggak minta duit loh Mak. Pasti terpilih aku Mak, tengoklah Mak. Mama datang tanggal 7 bulan 9 2018. Jumat dia datang, Minggu dia meninggal sakit jantung kurasa ya. Datang dari enggak. Rumah kami belakang-belakangan nih. Mama datang bawa makanan, bawa ikan apalah. Ayam gulai, Bang. Mama pintar masak kan, Mama dulu. Dibawanya. Ya udah Mang, kalau memang ini jalanmu, yakinlah kau dipilih Tuhan yang kau nanti. Ya makanlah kepala ikan ini Amang katanya. Berarti ada restu dari ibu Mama ya, terakhir. Nah, aku kan dulu Badung orangnya Bang. Ya ini ku ungkapkan aja. Aku tahun 97 tamat SMP. 97 ya. Tamat SMA aku 2003. Berarti kalau ada sana mahasiswa abadi, aku siswa abadi nih. Ada yang waktu itu ada jeda itu tidak sekolah atau memang SMA-nya macam-macam lah. 5 tahun. Jadi aku tahun 97 itu SMA Negeri 1 Sibolga. 97 ya. Tahun 97 SMA Negeri 1 Sibolga. Belum tamat langsung ada masalah karena aku situ tinggal sama family nih di Sibolga. Nah dari Sibolga aku ada masalah terus langsung dipulangin ke Medan. Nah di Medan aku nganggur. Terus tahun depannya lagi masuk lagi 98. Masuk STM itu. STM Karya Agung. Udah tutup kali ya di Jalan Turi Ujung. STM Karya Agung. Nah nilai umumku tinggi, nilai jurusannya yang enggak, yang hancur-hancuran. Jadi aku enggak masuk akal. Aku terus terang aja di sini kan, lagi mumpung biar tahu juga masyarakat. Jadi aku dari rumah berangkat sekolah, tapi nggak sampai. Terus dibilang Mama, aku lihat kau baik kali lah kawin. Cuman aku kok benci kali sama kau. Kenapa kau katanya gitu? Mama mungkin kau kelihatan baik, tapi Mama kok benci kali sama kau. Ketahuan lah aku. Nah, habis itu aku kerja, Bang. Kerja. Kerja di rumah family sebagai perangkai bunga.
Oh, perangkai bunga pengantin. Jadi iya. dulu macam-macam lah Bang Erwin ini udah ya. Jadi di situ aku Bang, dan di situ aku perangkai bunga orang nikah gitu ya. Sama bunga salib, bunga orang meninggal. Ya, aku yang merangkai. Nah, di situ aku dikursuskan SIM A, SIM polos. Nah, itu ujian pakai itu loh ujian bukunya. Ujian tertulis ya. Ya, jadi aku tahu semua rambu-rambu lalu lintas, semua aku tahu. Dari warnanya ada 4, merah, kuning, hijau, biru. Nah, apa artinya pun aku tahu. Jadi dan urus SIM-ku pun, aku nilaiku paling tinggi Bang, hampir benar semua, cuma salah satu aku. Ya kan, untuk itu. Jadi aku ngerangkai bunga. Pergi aku ke mana? Kalau kita kan Wisma nih orang Batak kan. Pergi aku Wisma, minta siapa yang menikah, aku datangin Bang. Aku udah jadi sales juga dulu. Jadi ada yang mau menikah, Bu, saya mau nawarkan bunga kami ini. Nah, berkembang. Nah, terus yang punya rumah ini, tempat saya bekerja ini, dia bikin yayasan anak jalanan Bang. Nah, di situ aku juga mengumpulkan anak-anak jalanan, khususnya di Sukarame, kita mengajarin Bang, sama sekolah yang bisa dapat paket C. Nah, kita ajarin juga di situ permodalan, kita ajarin juga situ menjahit. Nah, banyaklah yang kenalanku di Sukarame Bang. Aku kan tinggal di situ waktu itu. Dulu ya di situ. Nah, habis itu aku bilang, kita istilahnya manggilnya Inang muda lah, nah kan, Inang muda, aku sekolahin lagi lah. Kau nggak ada otakmu lagi sekolah, katanya gitu. Sini lah kau. Aku terinspirasi dari anak kos kami Bang. Itu kan di belakang ITM tempatnya, Jegang Kabul. Anak ITM dari berbagai macam tempat datang, hanya untuk sekolah di Medan. Loh, aku orang Medan kok nggak sekolah gitu kan? Sekolah lah aku, masuklah SMA Negeri 2 Medan. Nah, bisa diterima ya. Diterima di situ. Sampai gue heran, loh ini nemu yang 3 tahun lalu ya? Iya. Yang di SMA 2 di ini ya? Polonia. Di Polonia ya? Iya, Jalan Karangsari. Nah, sampai kelas 3 bosan kali rupanya Bang, udah Bang. Aku nggak sekolah lagi. Malas aku, udahlah, malas kali aku gitu kan. Malas kali aku. Terus datanglah orang-orang setempat, orang-orang tua. Win, kau nya harapan kami dari Gang Maju ini gitu kan. Kayak seolah-olah ngangkat-ngangkat aku gitu loh kan. Sekolah lah kau. Diuruskan orang lah aku, orang yang nguruskan. Masuklah ke Santo Petrus Bang. Angkatan pertama. Ya kan. Nah, disitulah mulai ada istilah tamat tapi nggak lulus, benar kan? Nah, lulus udah pasti tamat. Tamat nggak, belum tentu lulus. Nah, dari situ aku giat belajar nih. Walaupun di tengah-tengah ada sedikit guncangan juga kan gitu, giat belajar. Ya, pas waktu dipanggil orang tua untuk menerima ini apa namanya? Nem gitu. Datang mama, udah lah Mang. Yang penting tamat lah kau Mang, katanya. Ayo lah Mak, wajib itu Mak. Bilang, wah mama rupanya nilaiku paling tinggi Bang. Dari semua IPA, IPS. Iya. Gitu. Ya itulah perjalanan Bang. Habis dari situ aku mencoba yang namanya SPMB dulu Bang, sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah, motivasiku cuma satu. Kalau udah pasti di tangan, tinggal cari menangnya aja kan. Motivasi apa itu ya kan? Nah, kulihat juga kondisi ekonomi keluarga kami kan ini Bang, kurang ini kan. Jadi kalau kuliah pun aku capek kali nanti orang mamaku, bapakku juga. Karena kakakku pun kuliah kan gitu kan. Yang penting adalah kegiatan aku mendaftar. Ya aku begadang malam itu Bang, memang nggak niatku lagi. Untuk kuliah. Karena yang kuambil memang politik UI, ilmu komunikasi USU, cuman 2 itu aja. Mau dua-dua tuh ya? Apa istilahnya, jurusan yang agak sulit ditembus. Nah, tapi ya mimpi kan bisa. Boleh yang aja. penting kan awak berjuang, karena udah pasti tanganku Bang, karena nggak ikut bimbel, nggak ikut semua. Semua nggak ikut Bang. Jadi kuniatkan lah, nanti aku kalau nggak kuliah lagi, aku kerja aja lah. Itulah sampai pada saat ini. Kenapa? Apa namanya? Tapi pemikiran kritisku udah terbangun dari dulu Bang. Artinya kalau ada orang parkir sembarangan, aku mencak-mencak sendiri. Kayak mana lah Bapak ini parkir terhalang semua kan, bisa kan digeser sedikit. Nah gitu-gitu Bang.
Ya maksudnya kenapa sih masyarakat nggak mau pakai spion 2 yang kecil-kecil aja aku perhatiin. Nah, kadang-kadang diganti spion dibeli yang harga 15.000 yang kecil supaya nggak tangkap polisi aja. Padahal nggak nampak. Padahal nggak nampak. Iya. Apanya, fungsi daripada spion itu sendiri kayak ini ya. Yang kecil-kecil gitu aku kritis Bang Agus gitu itu dia. Sebelum abang apa tuh ojol, apa aktivitas Bang? Banyak kali Bang. Banyak ya. Aku capek supir angkot aku Bang. Oh pernah. Supir angkot aku. 103 Rahayu 103 yang kemarin yang kemarin hampir ditabrak Pak Bobi itu ya. Pak Wali kan. Iya. 104 yang ke Simalingkar. Ya. 54 ke rumahku. Jadi akulah yang nongkrong di Medan Plaza bulan gitu. Udah pernah jadi astronot nih Bang. Oh pernah ya. Iyalah, nunggu di tempat Carrefour itu bulan. Betul. Itu aku, berapa lama abang? Waduh, 4 tahun aku situ Bang. 4 tahun. Setelah ya? aku menikah sama Nyonya Boru Purba ini kan gitu. Yeah. Aku apalah ya biar agak keren dikit kan gitu. Pernah aku nonton film Dono. Dono ya. Warkop ya. Dono Warkop ya. Pernah aku nonton film Dono. Dulu udah ada namanya Bluebird. Iya, taksi. Nah, aku lihat Bluebird di Medan. Ini kan udah ada di film Dono. Film Dono kan tahun 80-an. 80-an ya. Berarti terkenal ini. Saya daftar lagi situ, Bang. Saya daftar ke situ jadi supir taksi aku. Jadi supir taksi. Suatu hari adalah aku bawa bule. Patah tangan. Ya. Dia berobat di rumah sakit inilah Glenny, apa ini namanya ini? Glenny Hospital lah. Glenny sekarang. Saya berobat, dia bilang tunggu saya ya. I'm speaking English kan Bang. Aku belajar otodidak. Inggrisku jago lah, bukan tapi nggak jago-jago kali lah. Iya. Jadi you wait for me ya, yes. You must pay first lah ya. Bilang dibayarnya dulu. Kutunggu. Nah habis itu dia kirim email sama orang Bluebird lah. Aku puas dengan pelayanan Bapak ini, dapat penghargaan Bang. Nah masuklah PT Huawei. Ini bekerja bergerak di bidang abang tahu tower-tower yang ada di dunia ini, khususnya Indonesia ini. Orang itu yang pegang Bang. Iya betul. Untuk tower komunikasi ya. Iya. Nah aku ditugaskan untuk membawa ekspatriatnya. Orang-orang luar negerinya, gara-gara aku bisa Inggris kan gitu. Nah di situ ada gejolak, aku diberhentiin. Nah aku diberhentiin, ya bawa angkot lagi lah balik gitu. Bawa angkot lagi, terus aku ngelamar lah, udah macam orang gila dulu Bang, nggak dapat kerjaan kan. Saya masukin ke sana sini. Saya masukin, terakhir aku masuk ke Indoren Bang. Apa itu? PT kayak ASA gitu kan, kayak Trek. Iya, betul. Jadi saya di Ring Road, saya masukkan ke Indoren. Udah style gila aja nih. Aku anak kampung sini, kalian terima aku kerja. Istri lagi hamil. Oh gitu. Udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Anak kan. pertama? Anak kedua. Ya betul. Nah, aku sempat juga jual ikan di situ Bang. Jual ikan aku hias? Bukan, jual ikan basah. Aku. Iya di pasar. Jadi kereta bapakku, kugadekan untuk modal. Kugadekan sekitar berapa juta itu? Hampir 5 juta. Aku belanja lah. Selalu habis ya memang, tapi untung nggak kelihatan Bang. Ya puji Tuhan 3 minggu tumpur. Jadi kan mama kan belanja Bang. Iya. Belilah. Aku maunya nggak bisa ngitung-ngitung itu susah Bang. Beli 20.000, beli 15.000 bingung. Maunya sekilo aja. Iya. Setengah kilo aja gitu. Jangan beli 20.000 bingung aku gitu. Iya. Jadi banyak gitu kan. Jadi kadang kalau beli segitu kadang bisa lebih ya. Aku nggak tahu lah. Sebenarnya jadi rugi kita. Loh ini kayak mana nih Mak? Ikan habis, untung kamu ada. Ya rokok papa berapa kata istri. 3 minggu tumpur Bang, asli tumpur. Ya udahlah. Waduh itulah jual ikan lagi. Pernah lagi kulamar sari roti Bang, udah dipanggil tapi Mak jual sari roti aku Bang gitu kan. Di tengah jalan balik lagi aku Bang. Janganlah jual sari roti, masa sari roti lagi gitu kan. Oh sempat keterima di sari roti. Iya, udah dipanggil aku. Yang untuk keliling-keliling itu. Wow. Sari roti. Aduh, tengah jalan aku balik lagi lah gitu. Pikirku kan. Nah, habis itu rupanya Indoren ini
Aku pindah lagi nih bang, sempat aku di perdagangan beberapa bulan. Daerah perdagangan Iya, sana. kan ada Unilever di situ lagi dibangun. Iya. Itu kayak kawasan ekonomi khusus kan. Nah di situ aku ada family juga. Nah dijanjikan mau jadi pengemudi para karyawan Unilever. Tapi mesti bayar 10 juta. Uang nggak ada. Itulah sekarang sering ya. Jadi gitu-gitu. Kita mau kerja mencari uang malah disuruh bayar. Iya. Nah di situ aku dekat-dekati lah KUPJ bang. Nah KUPJ, narik lah aku KUPJ. Iya. Perdagangan Medan. Pas masa-masa apa siap arus balik kan banyak. Iya. Selesai arus balik Ramadan, arus balik kan udah sunyi sewa. Datanglah kawan, ayo ngelintas Medan Jakarta, ayo bilang, waduh, di situ kurasakan memang aduh. Kalau supir truk ini bang, aduh, nggak sampai Jakarta bang. Iya gitu ya. Sampai. Berarti udah banyak betul lah ini abang ya. Nah makanya kalau ada yang hidup ini ya. Dari mulai angkot, nyemir taksi, dulu aku bang, nyemir SD, nyemir sepatu, waduh, jual es lagi, nyuci mobil lagi. Berarti sangat banyak ya. Nah makanya kalau ada orang beradu miskin sama awak, geleng kepala aku bang itu. Tapi itunya bang. Tapi itu juga bisa, itu yang membuat pengalaman abang menjadi sangat apa ya, sangat panjang dan jadi pengalaman hidup, pembelajaran hidup ya. Ya kalau masa nyemir dulu, kalau nggak kucium bau kaki orang bang, nggak senang aku bang dulu, bener loh. Kan wajib semir bang. Iya, semir. Nah dari Simpang Kuala sampai inilah Dr. Mansur ini, jalan aku hanya untuk memainkan video game. Dulu aku hobinya game, apa namanya? Video game dingdong gitu. Dingdong. Jadi aku ke Street Fighter itu bang, udah tamat ngalahin M. Bison. Iya. Jadi aku gamer dulu bang, dari kecil. Iya. Betul. Banyak kali lah udah aku lewati bang, udahlah yang gitu-gitu. Nah dari situ aku lihat ya, aku harus berguna kan untuk bangsa ini karena pemikiranku ada nih gitu. Kalau mulai dari ojolnya sendiri kapan bang? 2017. Setelah aku diterima di Indoren, yang lucunya gini bang, aku diterima di Indoren, dipekerjakanlah aku di PT Agreco. PT Agreco ini yang mensuplai dulu kan musim mati lampu kita bang, tahun 2014-15 gitu kan, krisis lampu kan, arus listrik. Jadi pemerintah memesan Agreco bang, pembangkit listrik tenaga diesel yang ada di Payabado sama yang di Glugur ini di depan PBIA yang di jalan apa ini Yosudarso, seberang PLN itu, di situ kantornya. Nah di situ saya bekerja berhadapan dengan orang Thailand juga bang, orang Filipina, ekspatriat. PT Agreco ini milik orang Inggris atau orang mana? Nah di situ banyak pelajaran yang ku dapat bang. Ada beberapa yang ku pelajari. Satu, kalau kau nggak bisa ditelepon, matikan handphonemu. Nah, kalau kau aktif handphone, berarti kau bersedia ditelepon. Kalau nggak kau angkat, kau bisa dipecat. Itu pelajaran pertama bang. Berarti jangan sepele kita. Iya, berarti kalaupun memang nggak bisa matikan sekalian gitu sekalian ya. dulu. Misal mau mandi nih, matikan. Berkendara, matikan. Itu pertama pelajaran gue dapat. Terus yang kedua, kalau kau hampir celaka, tapi kau diamin, contohnya ada minyak tumpah, tapi kau hampir celaka, terpleset hampir celaka, tapi kau diamin, nggak kau kasih tahu, nggak kau bereskan, kau bisa dipecat. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah letakkan barang apapun di depan pintu masuk, pintu keluar. Itulah pelajaran yang ku dapat di PT itu, dan pelajaran berharga lainnya. Kenapa? Di situ kan aku polos, sudah polos, nggak punya otak. Pokoknya semualah sama aku yang nggak baik itu bang. Disuruh aku belanja, disuruh aku belanja, baut yang harga, ternyata di situ markup, luar biasa markupnya bang. Yang markup orang lain gitu ya? Ya iyalah, karena aku nggak ikut. Jadi aku dibilang pencuri. Begitu. Pindahkan itu dari situ sekarang. Karena lumayan gajinya di situ bang. Kerjanya cuma 20 hari. Gajinya 4 juta di masa-masa itu. Nah di situ posisi istriku masih di perdagangan, ku tinggalin karena diterima aku bang. Pada akhirnya di Indoren dipanggil setelah setahun. Itu tadi loh yang ku bilang itu. Aku orang sini. Iya, aku orang gitu sini. Ya? Setahun dulu baru dipanggil. Nah dipindahin aku ke Bank Nobu yang ada di Arya Duta. Nah, aku dipanggil sama orang Indoren, dia bilang, kamu dipindahin ini ke Bank Nobu. Tahu kenapa? Ya, mindsetku bank kan tempat duit bang. Mesti orang-orang terpilih di situ kerja, kan gitu. Ya karena aku berprestasi lah pak, aku bilang itu.
Ternyata gara-gara aku dibilang pencuri di PT Agreko itu. Gara-gara nggak mau sesuai sama harga Iya, yang sesuai harga. Bayangin abang lah, barang yang harga 15.000 bilang 75.000 bang, itu baru satu item loh. Jadi aku semana harga segitu aku bikin. Jadi dituduh aku gitu kan, dituduh aku pencuri. Nah dituduh aku pencuri, dipindahin lah aku ke bank. Ku pikir gara-gara prestasiku. Rupanya kita lihat aja si Erwin ini. Kalau dia macam-macam kita pecat aja langsung. Rupanya itulah kata Indoren. Yang ku tahu, kenapa ku tahu ini dari pengurusnya setelah aku cakap gitu kan. Ku pikirnya aku dulu gara-gara prestasi, rupanya gara-gara memang aku udah dicap pencuri di sana. Nah dipindahin lah aku di bank. Nah di bank itu ya Bank Nobu. Bank Nobu itu bank, memang betul bank ya. Lipo Bank dulu Lipo. bang. Oh, Lipo kan merger oke. nih sama Niaga. Iya. Jadi CMB kan. Iya. Nah gantinya Nobu. James Riyadi lah. James Riyadi, Yang punya Lipo Mall, Elmil Trust lah semua kan. Nah tugasnya sore-sore ngumpulin duit nih dari apa ini Carrefour, Sun Plaza, ngumpulin duit baru sekali seminggu antar ke BI gitu-gitulah. Nah habis dari situ Baru ke enggak di apalah aku disuruh bawa BM bang, branch manager. Branch manager kan pakai dapat fasilitas diantar ke rumah gitu. Nah habis dari situ adalah sedikit apa ya lemburanku. Ku kredit lah kereta. Ku urus lah apa ojol 2017 akhir. Jadi ngojol aku. Pulang dari situ ngojol aku. Oh sembari bekerja di Bank Nobu tadi. Iya, ngojek lah aku di situ kan. Nah, pas aku kerja di bawa BM di situ bilang partai aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Partai Nasdem kan membuka pendaftaran caleg. Andalah yang kami cari, caleg-caleg Partai Nasdem. Daftarkan di Jalan Mungsidi. Pergi aku situ bang, ke Mungsidi. Sabtu tutup. Kan kalau bank kan liburnya kan Sabtu Minggu. Iya. Sabtu tutup. Waduh, kayak mana ini pikirku kan. Kemana aku nyalek kan gitu. Berarti memang ketika apa itu abang sudah punya ini ya, Udah punya niat untuk menjadi anggota parlemen betul. 2014 kemarin pun aku mau pengen majunya sebenarnya. Cuman kondisiku kan belum siap, mentalku belum siap, apa-apa aku belum siap semua. ya. 2014 itu abang masih apa waktu itu? 2014 ya udah merit sih. Profesi ya di bawa angkot. Oh, bawa angkot itu. Iya. Bawa angkot aku bang. Tapi kritisku udah kritis aku terus, pemikiranku kritis. Jadi abang apa ya waktu itu kan masih super angkot lah ya katakan seperti itu. Yang mendorong abang untuk yakin maju itu apa kira-kira? Karena kan ya kita tahu lah kalau ke partai politik ya di luar yang kemudian berkembang ya seperti Demokrat membuka ini, kemudian PSI jelas membuka ruang untuk itu. Ketika 2014 kan belum bang. Belum mau aku maju, tapi aku nggak maksudnya di partai politik itu kan belum seperti itu gitu, belum banyak yang terbuka seperti itu. Iya. Kok abang tetap yakin gitu loh? Ya yakin maksudnya. lah bang. Entah kenapa yakin aja. Gitu. Karena ya agak ganteng juga aku pikirku kan. Iya. Itu. Jadi aku pun bingung juga ya maju aja. Aku yakin aku bisa. Gitu. Keyakinan dalam diriku bilang kau bisa Win. Ya kenapa pulang enggak? Sama-sama kena nasi kok. Ya misalnya dasarku sebagai manusia, skillku sebagai manusia yang otodidak banyak kok. Aku juara ini bang, cepat tepat di TPRI dulu tuh SMP. Nggak berpikir untuk masuk misalnya ke partai politik duluan sebagai anggota-anggota gitu waktu itu. Dulu iya bang, masuk ke Benteng. Cuman tau lah Banteng bang, lebar kali ininya bang. Sangat besar ya. Sangat besar. Dan jenjangnya juga masuk banyak kau sekali. langsung mau jadi ketua kau gitu-gitu. Jadi aku bilang aku mau jadi anggota dewan loh. Aku ya wajar aku jadi pengurus. Aku bilang. Berapa kali aku datang ke kantor-kantor partai-partai, aku mau jadi anggota, nggak ada yang terima. Kayak dicuekin gitu loh. Oh gitu ya? Iya, ke ini Jalan Haimuruk. Yang di sini di mana? Di dekat Petisa. Ya. Yang Banteng juga itu. Aku mau masuk lo jadi anggota lo gitu kan. Cuek aja semua kayak nggak peduli gitu loh. Mungkin orang tuh berpikir kok ini gitu kan. Aneh nih gitu. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi anggota gitu. Nah jadi barangkali seperti itu ya. Mungkin waktu lah. itu ya. Ku carilah PKB. PKB ku cari nggak ada satupun. Aku lihat PKB kan lumayan nih, nasionalismenya bagus gitu kan. Perjuangannya apa kan
Ku cari PKB, ya buktinya kan nggak ada caleg orang itu kemarin bang. Mm-mm. Ku cari PKB nggak ada pengurus dulu. Iya. Kemana lagi? Nasdem tutup Sabtu, kan kayak gitu. Sakit lah apaku, inang bauku itu artinya istriku punya abang. Istrinya itu yang sakit, istilahnya Istri abang, ipar lah ya. Iparku, Iya. dari istri sakit lambung, asam lambung. Jadi obatnya katanya ada getah bunga-bungaan. Adalah Bro Puat Ginting. Sekarang beliau itu dulu pengurus ketua PSI Sumatera Utara. Ya. Dekat rumahku, satu SMA, kami di SMA 2. Nah pas aku ke rumah dia, kan ibu itu kan tukang bunga, tukang jual bunga. Ku minta lah dari ibu itu, Bu, karena orang kita karo, Bi, mintalah Bi bunga menubi untuk sakit lambung. Oh ini ambil anak. Mana Puatkin, Bi? Gue bilang gitu. Oh dia ngurus partai dia, nak. Partai apa nggak tahu lah aku, yang pokoknya partai lah, entah PSI entah apalah itu. Bisa ku minta nomornya, Bi? Ku minta lah nomor Fuad tadi. Ku telepon, bro, kau pengurus PSI ya? Iya, ada pengurusnya di Medan Johor? Nggak ada, kau aja ke situ. Ya udah, itulah Bang. Awalnya 2017. Nah di situ aku terima itu, ku ulik-ulik tentang PSI, cocok kali lah, partai anak muda, anti korupsi, anti intoleransi. Wah, langsung ku kibarkan PSI di mana-mana. Jadi hidupku dulu Bang, PSI kerja sama tidur. Itu aja. Ke mana-mana aku pakai baju PSI, ke mana-mana. Gitu Pakai, ya? iya, ke mana-mana. Postinganku tentang PSI terus, PSI terus. Itu tahun berapa tuh? 2017. 2017. Berarti sebelum ini ya, sebelum pemilu ya, jauh Sebelum pemilu, ya? jauh sebelum pemilu. Dan di situ aku deklarasi. Sayangnya udah ku hapus pula, udah ku bilang, aku akan menjadi anggota DPR di kota ini. Kota ini butuh pemikiranku, ku bilang. Dan aku akan berjuang untuk itu. Dan itu dari awal udah ku tekadkan memang. Ya memang harus, Kota Medan harus memperhatikan pemikiranku gitu. Ya, menarik sekali ini. Kami punya beberapa potongan foto lah, foto-foto yang menunjukkan aktivitas Bang Erwin Siaan. Nah ini apa ya? Waktu masuk paripurna, ya kan samanya itu mau pakai jaket Nike, jaket Adidas, samanya itu jaket. Gitu ya? Ya, yang penting di dalam saya buka itu loh Bang Agus itu. Nah ini ketika unjuk rasa ya? Iya benar, itulah. Rame kali kan. Terakhir setelah mereka unjuk rasa ada aplikasi baru yang muncul gitu, aplikasi ini gitu. Nah, inilah jalan rumah yang dulu. Ini keretanya. Nah, ini masih di sini aku tinggal Bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang Bang. Oh, paling iya. catnya aku ganti. Jadi ini sepeda motor yang dikredit tadi Bang? Iya ini aku kredit ini Bang. Itu second ini aku kredit. Iya, waktu kerja di apa tadi ya, Nobu tadi, iya. Betul. Nah itu dia menarik sekali. Ya Abang terus apa ya? Apa ya kalau kita bilang tuh ya, ada istilah-istilah lama itu kayak seperti kacang dan kulit lah gitu ya, kalau kita bilang ya. Ini Abang sepertinya bangga memakai baju ojol itu Bang. Kayaknya pandanganku seperti itu, benar nggak? Ya mana Bang ya, ojol ini lah representasi warga negara paling baik di dunia Bang. Oh gitu? Ya iyalah Bang. Pertama mereka pintar, mereka melek akan literasi, khususnya gadget. Iya. Pasti mereka bisa pakai gadget. Pasti mereka punya medsos. Sebelum jadi driver ojek online Bang, biar Bang Agus tahu, mereka harus punya kakak dulu. Betul. Kakak lah awalnya biar bisa jadi SIM. Ya. SIM kan minta KTP dari kakak ke SIM. Berarti harus taat dokumentasi Waduh. pemerintah ya. Dan mereka wajib bayar pajak Bang, kalau nggak diberhentiin dari pusat. Dari provider. Pajak sepeda motornya. Pajak. Nah mereka lah warga negara paling taat di dunia saya bilang. Benar. Hujan-hujan ditempuh. Dan mereka itu semua pasti taat Bang. Satu dua aja yang menyeleweng itu. Ya kan, mereka bayar pajak, pasti ada SIM, wajib. Pasti, ya. Pasti ada KTP, pasti ada kakak. Keluarga. Ya, gak usah disangsikan kewarganegaraan orang ini. Dan mereka melek Bang, melek teknologi loh. Buktinya mereka punya ini, wajib ada Android kan, kalau nggak bisa kerja. Iya betul. Nah, jadi ojol harus mendapatkan tempat khusus Bang.
Ya macam-macam bisa kita perjuangkan untuk mereka. Cuman kan undang-undang belum ada mengatur tentang perojolan di tanah air ini. Iya, masih sebatas dianggap sebagai mitra doang, Bang. Mitra. Nah, sementara kuliah di luar negeri, mereka udah dianggap sebagai tenaga kerja. Ya dianggap seperti buruh lah. Sementara kan kita belum mitra. Kalian mitra kalian. Sementara unsur-unsur mereka tenaga kerja sudah ada. Perintah, menjalankan perintah. Ya. Ya kan, punya waktu kerja juga. Betul. Banyak, udah banyak variabel yang udah mengarah ke mereka tenaga kerja. Tapi pemerintah masih ini kan, masih cuek-cuek, adem-adem ayam aja. Saya lihat. Belum didorong ke arah itu, Bang. Nah, di sinilah PSI hadir, Bang. Maaf, bukan kampanye ya. Ya kampanye pun nggak apa-apa ini. Nah, di sini PSI hadir. Kami akan memperjuangkan itu, Bang, ke depan ini. Bersama DPP udah kami rumuskan banyak yang mau kami kampanyekan nanti, bagaimana supaya kami bisa duduk di parlemen. Karena satu-satunya jalan, Bang, ya harus di parlemen. Kalau di tingkat 1, tingkat 2 ya memang bagus, perlu di pusat maksudnya. Yang paling penting di parlemen, Bang. Kita mau bikin gaduh parlemen, bukan berarti kita mau memutuskan mata pencarian orang, bukan. Lebih kepada bagaimana Indonesia yang lebih baik lagi. Apalagi diwarnai oleh Partai Solidaritas Indonesia. Gitu keinginan kita, Bang. Ya, nah bicara soal parlemen tadi, Bang, ini kan pastinya ke arah 2024 lah ya, 2024. Nah sekarang kan kita bisa lihat di mana-mana lah, di mass media, di mana-mana semua partai itu sudah mulai bergerak lah. Ada yang udah terus terang, ada yang masih malu-malu, ada yang apa. PSI ini kulihat termasuk yang lebih terbuka. Iklan sudah muncul. Ya, jadi yang beberapa yang ditampilkan itu membicarakan perihal hal-hal yang berkaitan dengan generasi yang lebih muda, gitu ya, sesuai dengan hitah lah bisa dibilang hitahnya partai PSI yang sejak awal berdiri memang mengidentifikasikan diri sebagai partainya anak muda, ya kan. Nah, untuk Abang sendiri, selain tadi yang sudah disampaikan, ada nggak lain program-program yang menyentuh generasi-generasi baru ini, Bang? Untuk nanti? Udah pastilah. Di kepartaian apa di kelembagaan ini, Bang Agus? Yang mau kita suarakan ini di kepartaian dulu ya. Kepartaian. Nah, ya itu perintah partai. Kemarin kita terakhir Bimteknas di Bali, ya dihadiri langsung sama Big Bro kita, Bro Jeffrey Geopani, ya pendiri PSI orang Padang ya, orang Sumatera Barat. Di situ ada beberapa rencana tindak lanjut yang harus kita laksanakan, Bang. Terkait generasi muda. Muda ini bisa dilihat secara harafiah, bisa juga dilihat secara filosofis, Bang. Muda ini bukan berarti kita harus bukan hanya 17 tahun, bukan cuma itu. Muda itu kemampuan adaptasi dengan zaman, Bang. Benar. Itu yang kita semangat juga, semangatnya, power gitu loh, Bang. Ayo semangat. Even lu mau mati pun tetap semangat gitu loh. Karena banyak juga yang usia muda tapi nggak semangat ya. Lemes-lemes gitu nggak, janganlah gitu kan. Kita semangat. Nah, yang mau kita perjuangkan kenapa? Ya muda itu bukan berarti umur kau muda. 18 tahun, Bos, bukan. Semangatmu, kemampuan adaptasimu, kemampuanmu untuk melihat suatu permasalahan, belajar memecahkannya, dan itu yang kita lihat, Bang, anak-anak muda ini, dan melek akan inovasi. Nah, inovasi ini yang sangat kita perlukan, Bang. Ya kan? Kenapa? Karena kalau kita nggak berinovasi, kita bisa mati, Bang. Nggak mungkin lah kita mencangkuli berapa hektar sawah. Ya wajib ada traktor. Nah, di semua lini itu yang mau kita tuntut, Bang. Sebenarnya inovasi, leading inovasi, bahkan inovasi seperti Tribun aja kan udah oke nih. Fasilitas udah naik semua nih, kan lebih maju jadinya. Nah, itu inovasi itu yang mau kita dorong agar anak-anak muda melek akan itu. Apapun talenta yang dikasih samamu, inovasikan. Karena kalau enggak, inovasi itu berat, Bang. Nggak mungkin ngecat pakai kuas. Ya harus ada pakai semprot sekarang. Nah, inovasi itu ya mutlak harus kita lakukan. Nah, itu yang dilakukan PSI, Bang, berinovasi di dalam kepartaian, dari mulai sistem rekrutmen, dari mulai sistem bimbingan
bukan aku underestimate bang partai lain, sama-sama menuju Indonesia bagusnya. Ya, Nah, semuanya sama. cuman kami ini kan beda bang, lebih terbuka dia. Kita nggak melihat siapa lo, apa latar belakang lo gitu bang. Mau siapapun kau, kalau memang passionmu ada, perjuanganmu betul-betul mau bergerak, dan kau suka berpolitik, ayo di sini tempatnya men. Visi dan misinya ya. Iya, Jadi gratis, nggak ngeluarin apa-apa. Memang kos politik ada, Ya tapi pasti. ya, semampunya. Jadi sampai sekarang itu masih terbuka begitu ya. Masih. Rekrutmennya terbuka. Iya, gitu terbuka. ya. Ayo masuk siapapun. Mau warna kulit mau apa, mau agama mau apa. Yang penting NKRI Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Apapun latar belakangnya ya. Apapun. Nggak ada kita di sini mau suku apa, mau agama apa. Itu aku senangnya di sini. Iya. Dan cuman di sini partai bisa rangkul-rangkulan sama ketua umum. Gitu. Iya. Partai lain nggak bisa, bahkan nelpon pun payah. Ini nggak, kita salaman, duduk bareng, ketawa-ketawa, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Di partai ini bang. Jadi lebih brotherhoodnya lebih dapat gitu ya. dia. Nah terus kita berjuangnya ya betul-betul lah. Apa yang harus mau kita jaga dalam hal ini lembaga DPR, ya uang rakyat, kebijakan, ya kan, legislasi, penganggaran, nah pembuatan ramperda. Nah di situ kita bergerak sebenarnya. Mana perda-perda yang pro rakyat harus kita dukung. Karena kan kalau di lembaga kan kolektif kolegial ya bang. Ceritanya kekuasaan, berapa kursi lo, berapa kursi gue kan gitu. Cuman mana hal-hal baik ya kita dorong terus. Dari sisi kelembagaan melihat apa namanya anggaran-anggaran yang berjalan. Ya. Bukan kita mau mempermalukan sesama lembaga, cuman lebih kita ini efektif nggak nih? Apa outputnya? Nah, kan begitu. Kalau kalian bikin gini aja gimana? Setuju nggak kalian? Kan gitu. Banyak variabel-variabel yang lain bang, yang banyak masyarakat nggak tahu bang. Bagaimana kinerja kita di sana itu. Sebagai anggota DPR kan, kita punya instrumen reses nih. Ya. Nah reses itu reses itu bukan sekedar datang ke tempat konstituen ya. Iya. Harusnya diakomodir lah dalam bentuk anggaran semua aspirasi. Yang paling tahu masalah dapilku siapa bang? Iya, Aku lah. ya. Berapa banyak sekolah yang diperlukan, jembatan yang diperlukan, berapa banyak apakah di situ perlu bang fasilitas olahraga? Aku tahu bang. Nah kalau ketika aku sodorkan itu sama eksekutif, ya dikerjain. Ya. Gitu. Kan kayak begitu dia. Jadi pun saya juga kalau untuk yang ahli-ahli politik ya maaf ya, aku mau bicara ini supaya pada masyarakat juga bahwasanya ini nih dari runutan pemilihan umum, kepala daerah itu memberikan visi dan misinya. Ya. Visi misi itu bang di breakdown melalui RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahunan. Turunannya APBD per tahun bang. Nah RPJMD itulah diturunkan melalui RAPBD. Di breakdown dia. Misalnya si Bobby sekarang kan wali kota, RPJMD itu kan mengacu kepada kesehatan, Ya. Infrastruktur, pengendalian banjir, UMKM, fokusnya kawasan heritage. Ya. Nah, dan banjir ya kemarin satu terakhir ya, infrastruktur. Dan di situ bisa kita lihat kan mana diprioritaskannya melalui RAPBD. Nah, yang masalahnya sekarang program-program yang udah diturunkan dia itu melalui RAPBD, kenapa nggak semuanya bisa terrealisasi? Kenapa kok bisa lama kali gitu loh? Saya selaku pendukung Bobby ya, wali kota, saya ketua pemenangan di Medan Johor. Saya harus mendukung program-program beliau yang udah dicanangkan melalui RAPBD dan disahkan menjadi APBD. Akan tetapi aku juga selaku anggota dewan, aku berhak dong melihat mana yang nggak beres. Ya. Dan aku memperingatkan itu kepada dia melalui OPD-OPD-nya. Sejauh ini gimana menurut Abang, Bobby? Tapi nanti dulu. Ya, Setelah ini.
juga sama pemerintahan. Wali kota itu suami, kami DPR ini istri. Yang mau tahu masalah di sini siapa? DPR-nya kan. Ya. Ibadah, kalau ini Beda Johor, saya tinggal dan bertanggung jawab atas Ya, silakan ini. Nah, satu lagi Bu Febri. Hanya melindungi dari panas dan badai supaya ingat Bang Erwin selalu. Kakinya lancar selalu. Amin. Antri ya Bapak Ibu ya. Ya, kita kembali. Tadi terputus soal Bobby ya, tapi mungkin belakangan aja Bobby ini ada yang kayaknya lebih apa ini, lebih menarik. Kayaknya ke politik nasional lah kita bangun ini karena PSS ya, aku teringat aja soal PSS. Ini PSI.id kan. Iya. PSI ini kan di apa ya, di tingkat nasional ini walaupun partai baru tapi sangat diperhitungkan lah ketika PSI ini berbicara gitu, siapa petingginya berbicara itu ya seringkali justru jadi viral ya kan, di viral jadi pembicaraan yang ramai. Nah 2024 tentu saja puncaknya adalah pemilihan presiden. Betul. Pemilihan presiden dan saat ini ya sampai sejauh ini setidaknya baru 3 nama yang muncul Iya. sejauh ini. Betul. Pak Anies, Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Iya. Pak Prabowo. Nah, dari kacamata PSI sendiri, Iya. Abang sebagai orang dalam lah di PSI. Dari ketiga ini kira-kira bagaimana nanti ke depan Indonesia Iya. ketika di tangan mereka? Siap. Ya, jadi kami dari PSI Atau PSI punya orang lain? Itu dia. dulu sebelumnya kan Bro Giring nih. Ya, Ya, jadi kita deklarasikan nih. ya. Cuman mungkin beberapa pertimbangan beliau membatalkan niatannya kan. Ada parabel tertentu mungkin yang dilihat beliau sehingga dia terakhir mundur. Mudah-mudahan itu yang baik lah. Nah, kalau kami di PSI, kami jelas-jelas mendukung Ganjar. Karena kenapa? Ini adalah langkah yang kami lakukan, memasukkan beberapa calon Itu pasti nih. Iya. calon presiden melalui rembuk rakyat yang kami lakukan 1 tahun belakangan. Ya, dari 2021 kami lakukan rembuk rakyat di psi.id. Kami meminta masyarakat memilih dari beberapa calon ini.
Ya, ada kriteria tertentu yang memang kami sematkan di dalam hal pencapresan. Iya. Contohnya, bukan contohnya, salah satunya dia harus melanjutkan program-program Bapak Jokowi. Iya. Karena kenapa? Kami melihat Bapak Jokowi ini adalah visioner. Bagaimana kemampuan dia melihat IKN yang baru, ya kan? Bagaimana dia melihat supaya Indonesia ini jadi diperhitungkan di kancah dunia terkait masalah produk-produk hilir kita, Bang, bauksit, nikel, apa segala macam. Nah, itu yang pertama, harus meneruskan Pak Jokowi. Yang kedua, tidak pernah terlibat HAM. Itu standar kami, Bang. Ya, itu betul, yang kedua. betul. Yang ketiga, apalagi kami nggak boleh yang berbau intoleran, Bang. Politik identitas. Iya, identitas. Nggak boleh sejarah itu ada yang melekat. Nah, ini yang paling substansi yang tiga ini, Bang. Ya, karena bagi kami di PSI itu kita harus transparan. Siapapun kau, yang penting kau nggak terlibat hal-hal seperti ini. Ayo, maju. Dan kami melihat itu di sosok Pak Ganjar Pranowo dan dilegitimasi oleh hasil rembuk rakyat yang setahun kami lakukan di Partai Solidaritas Indonesia. Nah, makanya kami deklarasi Pak Ganjar dan dibarengi sama wakilnya Ibu Yeni Wahid. Sama wakilnya sudah luar biasa. Udah satu paket. Sudah satu luar paket. biasa memang ini PSI ini ya. Karena kenapa Yeni? Di saat apa lain masih malu-malu, bahkan yang nomor satunya masih kalau nggak inilah yang samping yang nomor 2-nya nanti dulu lah. Memang kami sadar dua-duanya ya. Memang kami sadar, Bang Agus. Memang kami sadar Pak Ganjar itu kan orangnya banteng nih. Iya, benar. Cuman kami sebagai partai politik berhak dong. Salah satu poin penting adalah yang kami kan non parlemen. Cuman syarat pencapresan itu minimal 20% parlemen threshold atau minimal 25% suara sah nasional. Kami sudah memiliki suara sah nasional 1,9 juta. Kan kami berhak dong mengusulkan capres dengan tanda petik harus membangun koalisi. Benar. Untuk melihat undang-undang KPU tadi tentang pencapresan presiden, kami sudah memiliki hampir 2 juta suara sah nasional. Jadi kami wajar supaya masyarakat tahu juga, kami bisa juga mencapreskan, tetapi bangun koalisi. Karena suara sah nasional kami ada gitu. Salah satu pencapres bisa menjadi undang-undang KPU syarat ya. Kenapa Mbak Yeni? Mbak Yeni kan representasinya perempuan. Benar. Perempuan mayoritas penduduk kita. Iya, berbanding adalah kita lebih banyak perempuan lah ketimbang laki-laki kan di Indonesia ini. Nah, beliau juga anak mantan presiden kita. Ya, anak Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan sekarang suami beliau sudah masuk ke jajaran PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Suami beliau sudah masuk. Sudah deklarasi berarti kemarin. Ada korelasinya juga. Ada korelasinya juga. Nah, untuk itu kami melihat ini satu kekuatan baru. Mbak Yeninya sendiri masih PKB kah? Nah, itu saya kurang sampai ke situ lah. Even pun Pak Ganjar belum mengakuin kami, kalau dibilang-bilang orang Ganjarannya nggak mau tahu siapa lu katanya, ya, kita nggak peduli, men. Kita ini untuk bangsa ini, kita nggak peduli apa-apa. Yang penting sosok Ganjar udah menang, itu kami dukung. Ya. Tapi kan beriringan waktu kan, mereka tahu nanti loyalis kami ini gimana. Yang sekarang udah mulai bergerak ini, Bang. Memang kami diam. Pendukung PSI itu diam, nggak heboh-heboh ya, nggak heboh-heboh. Tapi mereka tahu mana kualitas, mereka tahu. Kita mau bagus, sistem rekrutmen diperbaikin. Nah, di PSI terang benderang, tidak ditutupin, nggak perlu popularitas enggak, isi tas enggak. Yang penting mindset dalam dirimu, men. Nggak perlu ongkos politik. Nggak perlu ongkos politik, tapi kos politik butuh. Ya, kos politik kan pribadi kan. Iya, itu dia, Bang Agus. Betul itu keren itu. Ya, oke, Bang. Kita ke itu tadi nasional ya. Kalau ke lokal gimana, Bang? Siap. Kalau ini kan 2024 juga. Ini kan nanti kan semuanya serentak, ya kan? Ya kalau gubernur lah kita katakan. Kalau gubernur ya. Ini sama juga nih kayaknya nih.
Pilkada serentak ya. Iya, calonnya pun sepertinya nama-nama yang muncul kan baru 3 juga. Iya, betul. Ya kan? Ada Pak Edi. incumbent dua-dua kan. Pak Edi, kemudian Pak Ejek, dan Pak Bobi masuk juga. Ya, sebagian besar dari syarat yang kami itu apakah sudah juga menentukan? Belum. Cuman kami punya standar yang tadi itu, Bang. Oh, Tidak gitu. terlibat HAM, tidak terlibat politik identitas, tidak terlibat yang namanya mampu meneruskan program-program dari strategis dari pusat. Iya, Pak Jokowi gitu kan. Nah, itu syarat-syarat yang paling utama yang kami ini. Tapi kalau ada yang dari antara kandidat di GUPSU ini kayak gitu ya, kemungkinan besar pasti nggak kami dukung. Iya. Kalau terlibat dari antara ini kan kayak gitu. Sejauh ini nggak ada kan kayaknya. Yang dari salah satu dari 3 persyaratan ini kan ada yang nah, itu, jadi tapi yang pasti belum ya, belum untuk ditentukan kita ya. belum lah. Belum, dan ya. itu mungkin kewenangannya mungkin diundang lah Pak Bro Nejar Juli selaku ketua DPW kan. Iya, Nejar Juli. Nah, soalnya beliau pun ada juga cita-cita mau ke sana, saya dengar-dengar. Oh gitu. Iya, saya Bang dengar. Nejar pernah juga kemarin. Bro Nejar. Iya. Belum berarti ya. Oke. Berarti kalau Pak katakanlah kalau Pak Bobi ikut dalam kontestasi menuju Sumut 1, berarti Sumut untuk Kota Medannya kan berarti ditinggalkan dong. Betul. Kita balik lagi ke yang tadi, Bang. Iya. Padahal sejauh ini kan belum apa-apa yang dilaksanakan diwujudkan dalam program-program beliau kan belum 100% terwujud ya. Mungkin malah masih 50% kalau dalam pandangan awam. Iya. Itu pandangan Abang gimana? Ya, saya lihat programnya ke depan ini ada beberapa yang saya sorotin ya, terkait pembangunan infrastruktur. Mereka sudah mencanangkan pembangunan 7 jembatan baru, 7 perbaikan 7 pelebaran dan perbaikan 7 jembatan juga, dan pembangunan kolam retensi, Bang. Kolam retensi ini seperti kayak waduk lah untuk penahan banjir. 2 di hulu, 1 di hilir. Yang saya lihat, dan pembangunan underpass dan flyover. Seperti flyover atau underpass lah, ada 3. Nah, itu pembangunan program rencana ke depan yang saya lihat. Kalau waktu sih sudah sangat mepet sih sebenarnya. Iya. Tetapi tinggal 1 tahun lagi. tinggal setahun lagi, benar. Tetapi kita yakin di sini siapapun pemerintahnya, ya walaupun kita harus support, Bang. Kita beri keleluasaan, kewenangan dalam memakai anggaran. Monggo silakan dikasih aja. Nah, kalau misalnya nanti kau gagal, konsekuensinya kan ada. Nah, masyarakat harus melek. Ketika suatu pemerintahan tidak berhasil mencapai apanya, konsekuensinya masyarakat harus jangan mau diperdaya lagi. Ya tinggalin gitu, pilih yang lain kan begitu. Kayak di demokrasi di Amerika, Republik nggak beres, Demokrat yang menang. Demokrat nggak beres, Republik yang menang. Ini ini nggak beres. Incumbent menang pula lagi. Nah, itu yang bingung kita ya kalau di Indonesia gitu loh. Dibuai dengan apa gitu loh. Mari ayo masyarakat, logika, buka, open your eyes lah. Kalau misalnya satu ini nggak gagal, ya tinggalin, cari yang lain. Cari yang lebih. Begitu kan. Begitu dia. Yang kita lihat program ini, saya masih optimis sama beliau. Cuman memang butuh waktu untuk memperbaiki Kota Medan ini. Ya sini aja lah dulu kau Bob, ya kan? Sama kita. Aku pun rencana kemarin mau ke Sumut 1, ke provinsi. Ya. Tapi aku putuskan masih banyak hal-hal yang kita bagusin di sini bersama. Jadi kalau abang pribadi lah. Ya masih sini aja lah dulu kita. Berarti Pak Bob nggak usah ke gubernur lah ya. Iya, sini aja dulu kita. Kita bagusin aja dulu Medan ini. Berarti progres dia sekarang dalam pandangan masih bagus. Abang lah. masih bagus. Masih ya? bagus. Apalagi terwujud dengan program-program pembangunan infrastruktur tadi. Jadi kalau dia pergi bisa jadi ini terbengkalai gitu lah ya. Nggak bisa juga saya bilang gitu. Tapi dari hasil kinerjamu ini nanti. Itu akan menjadi modal besar untuk melangkah ke jenjang politik yang lebih besar lagi. Saya jamin itu. Itu jaminan dari saya loh, Erwin Syahan, bukan kaleng-kaleng ini ya. Kan? Itu udah kita bagus aja dulu Medan ini. Ya kan kalau dari perspektifku juga, Bang, kalau sebagai kepala daerah nih ya, tingkat 2,
Kalau aku ya, walaupun ini nggak variabel penting lawak-lawak, cuman ini bagiku ada sesuatu yang ini. Maunya kepala daerah tingkat 2 itu, maunya kepala 4. 40 tahun. Iya, 40 kepala 4 lah, atau mendekati. Iya. Karena di situ dia sudah terlatih, Bang. Mentalnya, pengalaman hidupnya udah ada, yang proses hidupnya ada, walaupun gimana-gimana. Nah, kepala daerah tingkat 1, kepala 5 lah maunya. Dan untuk presiden kepala 6. Kalau aku itu ya, kalau aku pribadi ya, mungkin ini kayak nggak politisi sih, cuman itu ada pandangan pribadiku. Ada jenjang-jenjangnya, Karena kenapa? Orang udah kepala 4 ya pasti mentalnya lebih lebih kuat karena udah melewati masa-masa. Apalagi kepala 5 untuk kepala daerah tingkat 1 kan, presiden kepala 6 udah banyak, udah semakin dituakan dia semakin apa ya, mana semakin wise lah, semakin bijak dan kedekatannya sama Tuhan pun lebih ini kan biasanya orang-orang tua, karena akhlak tanpa ilmu kan sombong itu, Bang. Benar. Ilmu tanpa akhlak ya kayaknya sia-sia itu gitu. Itu dia bagus. Ya kalau untuk ya wali kota Medan sekarang kita bagusin dulu lah di sini. Sama kita, tenang aja. Ku kawan nih pun Pak Bobi. Berarti inilah ya, secara umum gambaran Abang progresnya sudah oke, tapi lebih oke lagi kalau dilanjutkan. Iya, dilanjutkan dulu. Gitu Kita tuntaskan dulu semua program-program itu yang belum baru selesai. Top nanti ke depan hasil. Termasuk inilah ya, heritage ya. Heritage dan ini juga, kan jadi sorotan sekarang ya sama banyak orang karena lapangan Merdeka dan Kesawan terutama. Iya benar. Heritage itu kan perlu kita bangkitkan, banyak hal yang perlu kita bangkitkan di situ. Pariwisata, kuliner, dan juga terutama kuliner dan mungkin salah satunya juga warisan-warisan budaya. Masa lampau itu. Bangunan misalnya, bangunan bersejarah kita kan banyak yang tidak terdata ya. Betul. Tahu-tahu udah roboh aja. Iya. Ya, seperti kemarin ya. Iya. Kita lihat ini bangunan bersejarah nggak ya? Cari-cari, bangunan bersejarah kok bisa rubuh ya kan? Rubuh, makanya mungkin pendataannya masih kurang. Masih kurang, bagus. Oke, baik Bang. Closing statement Bang, terakhir. Ya buat masyarakat Kota Medan, jangan lupa untuk untuk selalu menjaga hak dan kewajiban kalian ya. Hak kalian mendapatkan perlindungan kesehatan, pelayanan publik yang mumpuni, dan jangan lupa juga untuk kewajiban seperti bayar pajak, mematuhi peraturan lalu lintas, dan menjaga lingkungan tetap bersih dengan cara membuang sampah ke dalam tong sampah, bukan ke pinggir ke dalam sungai. Itu statement saya. Bukan sampah raksasa tuh ya. Bukan tempat sampah raksasa sungai. Bukan tempat sampah itu. Terus meleklah politik, karena politiklah yang mengatur Bapak Ibu kehidupan kalian dari mulai lahir sampai mati nanti, bangun tidur sampai tidur lagi. Keputusan politik lah yang mengatur semua harga ini, harga itu semua keputusan politik. Jadi Bapak Ibu harus melek, bro dan sis harus melek dengan politik, nggak boleh buta, karena buta terparah buta politik. Mungkin itu aja closing statement. Dan jangan lupa selalu beli koran Tribun lah. Ya, dan juga klik. Ya. Sebagai salah satu sumber literasi untuk berita kita, dan jangan lupa klik tribunmedan.com yang subscribernya sudah 1 juta lebih. Selamat buat Tribun. Terima kasih Bang. Baik, itu tadi jumpa tengah hari ini bersama Bro Erwin Siahaan. Semoga ada manfaat. Kita bertemu lagi di lain waktu. Salam solidaritas.